Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 4C Prodi D4TE dan ini adalah anggota kami. Saya Ahmad Ghazali Lami, nomor absen 2. Saya Bintang Azhar Nafis, absen 5. Saya Rizky Rahmatullah Hidayah, absen 17. Dan kami di sini akan membuat sebuah tutorial pembuatan aplikasi UMKM. Jadi di sini kami membuat aplikasi UMKM bernama Galaxy Solusindo. Di sini aplikasinya bertujuan berbentuk aplikasi refer all. Jadi di mana seseorang yang mendaftar di aplikasi ini mendapatkan poin ketika orang tersebut merekomendasikan pembelian kepada orang lain di Galaxy Solusindo. Nah, dari situ akan menjadi poin untuk orang yang mempunyai akun. Nah, poin itu selanjutnya dapat digunakan saat pembelian oleh orang tersebut di Galaxy Solusindo. Seperti contohnya ketika saya merekomendasikan Mas Bagas ataupun Mbak Kiki, di situ saya mendapatkan poin. Ketika saya melakukan pembelian selanjutnya di Galaxy Solusindo, saya dapat mendapat harga yang sudah di-korting dari poin yang saya dapatkan tadi. Nah, di sini kami sebenarnya telah membuat aplikasi ini dalam waktu sekitar 3 hari. Tetapi di sini kami akan tetap membuat tutorial tentang langkah-langkah dasar untuk membuat objek-objek yang ada di dalam aplikasi ini serta pemrogramannya. Nah, di sini mungkin akan dimulai dari Mas Bagas. Oh iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian yang telah kelompok kami buat. Yang pertama itu ialah screen ini. Penjelasan dari screen ini merupakan tampilan dari aplikasi utama ini, merupakan satu layar. Kemudian di sini juga ada horizontal range. Di sini tuh menampilkan pada bagian atasnya bahwa di sini tuh ada beberapa gambar dan juga tulisan mengenai UMKM yang telah kami lakukan. Kemudian di sini ada beberapa menu. Menu di sini juga menampilkan menu pada bagian kiri pojok atas. Kemudian back di sini untuk kembali untuk ke menu sebelumnya. Kemudian untuk yang horizontal rank ini kami melakukan pemilihan horizontal untuk gambar yang lebih jelasnya. Jika di sini ini kan masih full ya, jadi kalau kita visible ini akan menunjukkan bagian-bagian yang telah dipilih. Kemudian button 2 ini diberikan kepada gambar search untuk mencari beberapa item. Kemudian image 1 ini sudah dijelaskan mengenai dari simbol atau logo dari Galaxy Solusindo. Kemudian ada nama di sini merupakan nama dari Galaxy Solusindo seperti ini. Namun kita unvisible saja agar lebih mudah. Kemudian button juga sudah. Space di sini menunjukkan di sini ada jarak antara atas yang merupakan bagian atas sendiri, kemudian yang main. Di sini merupakan contoh dari menambahkan button. Klik paling atas di sini, tapi kliknya cuma bukan sebentar, tapi ditahan, kemudian ditarik ke sini. Nah, kemudian dari sini. Nah, di sini kan ada teks for button 7 karena kita telah menggunakan button ke button ke-7 karena sebenarnya sudah ada button 6. Nah, kemudian untuk fontnya ini bisa dipilih beberapa, mungkin kita contohnya untuk serif. Nah, kemudian untuk height dan width ini juga otomatis. Kemudian untuk image-nya ini nanti merupakan image tadi, logonya kita pilih terserah. Nah, kemudian di sini ada teks. Nah, teks di sini merupakan tampilan dari yang ada di atas tersebut. Contohnya mungkin bisa diberikan Galaxy Solusindo seperti itu. Nah, akan berubah seperti ini, seperti tampilannya. Jika ingin menghapus, klik di sini, kemudian seperti itu.
Kemudian di sini ada referral. Nah, kita seperti ini untuk yang main bisa di unvisible. Kemudian di referral ini ada beberapa kode, terus poin dan history. Ini menggunakan horizontal seperti ini. Nah, untuk space dari ini menggunakan space 33 di bagian kiri. Kemudian yang label ini merupakan label dari bagian kode ini. Di sini referral menggunakan label 39. Kemudian space ini merupakan urutan dari yang 33 di ke sini menjadi 35. Yang di sini menggunakan space 34 mengikuti urutannya. Kemudian vertical arrange itu merupakan bagian yang sini. Kalau mungkin bingung, di sini ada beberapa contohnya. Nah, labelnya di sini merupakan isian dari ini kodenya. Kemudian yang label 41 merupakan atas nama siapa. Lalu untuk space 40 ada di barisan bawahnya. Kemudian horizontal arrange itu merupakan di sini poin referral. Pembatas, maksudnya pembatas dari poin referral agar kotak dari atasnya dan juga bawahnya memiliki space. Untuk space 36-nya lanjutan dari space sebelumnya dan seterusnya. Dan vertikal ini merupakan di sini di bawahnya ini. Nah, karena kita menggunakan vertikal agar dari beberapa pilihan ini dapat terlihat secara keseluruhan. Mungkin kalau dibuat secara horizontal kita harus menggeser secara horizontal. Namun kalau vertikal kurang lebih dari atas sampai bawah ini terlihat seperti itu. Kemudian untuk contoh menambahkannya yaitu mungkin bisa seperti ini. Kemudian kita memberikan space agar antara atas dan bawah itu tidak mepet ya. Mungkin dicontoh di sini. Nah, kemudian di sini kan ada space-nya. Nah, kemudian untuk ininya secara otomatis saja menggunakan fill juga boleh secara full, atau mungkin hanya setengahnya saja seperti ini. Ini pun juga secara full, tapi ini bisa juga secara kecil. Kalau dihapus juga sama seperti sebelumnya, tinggal klik di sini yang sudah kita tambahkan sebelumnya, kemudian klik. Kemudian untuk menambahkan tulisan mungkin bisa juga diberikan space. Ya. Kemudian label mungkin bisa disarankan juga agar lebih terlihat. Nah, di sini kan ada teks 45 karena sebelumnya kan sudah sampai 44. Nah, di sini kan langsung di sini. Kemudian di sini ada teks. Mungkin bisa diganti seperti apa ya? Menunya. Nah, di sini langsung terganti menu. Kemudian untuk colornya juga bisa diganti, mungkin dari yang hitam menjadi merah. Itu. Jika ingin menghapus, klik saja labelnya 45 ini. Jadi untuk pembuatan halaman selanjutnya kita bisa mengklik pada VSMain, di mana VSMain ini kalau kita visible ya. Nah, ini meliputi referralnya saya unvisible dulu. Nah, seperti ini. Referralnya di unvisible dulu. VSMain ini meliputi layar yang ini, yang intinya VSA_main. Nah, jadi ini di visible dulu ya.
lalu nah langsung saja ke ISA Stories, dimana ISA Stories ini yang seperti story di Instagram itu yang bulat bundar-bundar itu. Jadi kita munculkan di atasnya, tepat di bawah logo Galaxy Solusindo, dimana nanti akan ada fitur seperti tiap brand, misal ini Apple, Asus, HP, itu akan seperti kita melihat story-story dari brand-brand tersebut. Nah, langsung saja caranya untuk yang live ini seperti nah ini untuk penempatan space-nya ini. Jadi kami taruh di top 1. Untuk height-nya sendiri otomatis, dan width-nya ini kalau gini jadi nggak kelihatan ya. Jadi di fill kan atau memenuhi layar. Nah, terus bagaimana cara menambahkan sebuah gambar pada halaman kali ini? Langsung saja kita klik layout, lalu general, seperti yang tadi Mbak Kiki jelaskan. Kita kasih space terlebih dahulu. Ini di hold and drag ya. Kita taruh misal di atas ini. Nah, di sini. Nah, lalu kita menambahkan sebuah gambar pada user interface, lalu di image kita drag juga di sini. Nah, lalu bagaimana cara pemilihannya? Kita ambil pada picture-nya. Nah, lalu dipilih yang ellipse. Nah, seperti ini ya, kayak picture ini. Untuk menghapusnya, nah ini sekedar contoh ya. Untuk menghapusnya yaitu langsung di delete saja. Nah, seperti itu. Juga space-nya yang ini, yang 42 ini, karena udah kita membuat beberapa space, juga di delete. Untuk selanjutnya yaitu mengenai yang gambar produk ini, kita sebentar kita menarik gambar pada ini. Kita menambahkan sebuah gambar. Yang pertama yaitu kita menarik gambar pada di sini. Nah, ini mohon maaf mouse-nya agak sulit di drag ya. Nah, kita memilih pada di picture, gambarnya ini sudah tertera di sini, kita bebas memilih karena sudah kami integrasikan. Nah, seperti ini pavilion. Kita bisa atur width-nya ini menjadi full dalam layar. Lalu height-nya ini bisa kok sebenarnya diatur, coba diatur 15. Nah, ini kalau 15 pixel ini segini, ini terserah Anda yang ingin membuat aplikasi ya. Tapi kalau di sini saya otomatiskan saja. Nah, bisa jadi seperti ini. Ya, lalu karena ini tidak diperlukan, langsung saya hapus saja ya. Nah, intinya itu jangan sampai lupa mengatur space-nya ya, karena space ini sangat mempengaruhi jarak gambar. Biar ya, kalau di aplikasinya kita harus memperhatikan sebuah nilai estetika yang penting. Lalu contoh membuat layarnya,
Saya minus, saya hilangkan di sini sebentar. Nah, kalau ini visible, untuk berganti ke halaman berikutnya kita harus centang pada visible ini, biar hilang. Nah, seperti ini, baru kita bisa beralih ke halaman berikutnya. Nah, visible seperti ini kan. Nah, untuk contoh membuatnya, kita bisa ke layout, general, lalu ada, nah klik general ini ya. Nah, kita bisa membuat vertical arrangement. Untuk visible-nya bisa kita uncheck list dulu ya, uncheck. Nah, ini agak sulit ya. Sebentar. Vertical arrangement ini kita hold and drag lagi. Nah, seperti ini. Ininya biar tidak kotak seperti ini kan agak gimana gitu ya. Jadi untuk width-nya ini di fill balance. Nah, seperti ini. Bagaimana cara untuk menambahkan lainnya? Ya lanjut ini seperti itu tadi. Height-nya juga di fillkan. Nah, ini. Jadi untuk contoh menambahkan sebuah gambar pada halaman ini, kita memilih ya seperti tadi, user interface, lalu image seperti ini. Langsung kita drop saja di sini. Nah, untuk pemilihan picture-nya ini kita bebas memilihnya tadi seperti ini. Ya ini height, width, ini untuk mengatur besar kecilnya dan lain-lain seperti itu. Langsung jadi kita hapus ya. Untuk vertikal ininya kita hapus, delete, karena kami sudah membuatnya. Jadi yang menu tadi, jadi kita akan langsung menjelaskan ke menu kan. Coba kita visibilkan seperti ini. Nah pada halaman menu ini terdapat beberapa option. Ini tentang akun saya, yakni akun kita, kode referral, keranjang, ya seperti biasa, seperti aplikasi online pada umumnya, tentang aplikasi dan logout. Nah, bagaimana sih cara membuat optionnya? Yang pertama yaitu kita memilih pada layout general, yang horizontal arrangement kita taruh di, nah di sini. Untuk width-nya di-fill-kan. Lalu kita tambahkan space. Hold and drag lagi. Nah, space. Lalu cara menambahkan kata-kata, kita bisa pilih user interface, lalu pilih label. Tepat di samping kanannya space tadi. Nah, lalu di teks ini sesuai yang apa kita mau, boleh diketikkan Mbak Kiki. Contoh menu, nah seperti itu. Untuk merubah colornya juga seperti ini, hijau, set ini. Nah hilang ya. Terserah tulis. Lalu kami hapus lagi karena sudah kami buat ya kurang lebih 3 hari. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Bintang. Nah baik, selanjutnya setelah yang sudah dijelaskan Mbak Kiki dan Mas Bagas untuk tampilannya kan sudah dibuat. Di sini saya akan menjelaskan programnya ya. Jadi untuk beralih ke area program, ini ada 2 pilihan, designer dan blocks. Ini kita pilih yang blocks. Nah di sini kami sudah membuat programnya ya. Jadi seperti ini. Programnya ini adalah untuk berinteraksi dengan apa yang sudah dibuat oleh Mbak Kiki dan Mas Bagas tadi. Seperti contohnya menu yang dibuat.
yang sudah dibuat tadi di bagian atas tadi, ini bernama menu, tombol buttonnya namanya menu. Nah di sini kita untuk mengeset ketika tombol menu diklik, maka kita menambahkan blok when menu klik do ini. Nah seperti ini contohnya, untuk membuatnya seperti ini, kita klik bagian menu, lalu when menu klik ini kita klik. Nah ini karena sudah ada ya, jadi dia tandanya silang, kita hapus saja. Nah, jadi ini ada dua kemungkinan. Di sini kami buat kemungkinan ketika menu diklik, ini kami buat sebuah variabel menu terbuka, namanya menu open. Itu adalah untuk status apakah tombol menu itu sudah diklik atau belum. Jadi di sini di awal ini kami inisialisasi variabel menu opennya ke false. Jadi ketika tombol menu itu secara program belum dibuka, maka dia akan bernilai false. Nah, ketika tombol menu itu belum dibuka, maka fake refer all tadi, terus fake main, terus ya dua fake itu akan kami hilangkan supaya tidak terlihat. Tapi fake menunya, halaman menu atau halaman yang dibuat oleh Mas Bagas tadi itu ditampilkan. Jadi ketika tombolnya diklik akan terlihat menu seperti itu. Nah selanjutnya ketika menu itu secara program sudah dibuka oleh pengguna, maka ketika tombol menu diklik sekali lagi, maka itu akan menghilangkan halaman menu ini dan akan menampilkan lagi halaman sebelumnya yang sudah dibuka. Jadi refer all, kemudian menu itu di disable, mainnya akan di true, akan terlihat seperti itu. Caranya tinggal di drag and drop ya. Ini contohnya untuk yang blok program kuning, tinggal di sini di menu, lalu when menu klik, terus untuk if dan else ini ada di control. Nah ini if then, untuk menambahkan else seperti ini ditambah else. Maksudnya if else itu jika, kemudian else itu adalah kalau nggak sesuai dengan programnya, kalau nggak sesuai dengan yang diminta. Lalu untuk menambahkan ini, untuk melihat apakah menu sudah dibuka, kita dapat menggunakan logika ini, blok logika ini. Nah jadi ini logikanya ketika kita ambil di sini, ketika menunya itu belum dibuka berarti otomatis false. Di sini logika ambil yang false. Nah ini dia melakukan apa. Nah terus ini kan awalnya ketika menu belum dibuka. Nah tapi kalau sudah dibuka bagaimana? Nah ini bloknya masuk ke blok yang di else seperti ini. Itu untuk logika atau program di tombol menu. Sama juga tombol back. Tombol back itu adalah tombol kembali. Kita harus program juga ketika tombol back ditekan. Caranya sama. Back diklik, lalu when back klik do. Nah ini, ketika tombol diklik, apa yang akan dilakukan? Tentu saja ketika tombol back diklik, kita akan kembali ke main. Jadinya back refer all dan back menu itu kita falsekan, kita disable, kecuali mainnya kita enable, jadi terbuka. Seperti itu. Terus sama untuk tombol-tombol lainnya. Kemudian tombol keluar yang terakhir, tombol keluar di menu tadi adalah untuk keluar. Kita sama klik tombol keluar. Lalu untuk close application ada di sini, di control dan close application ini. Ketika sudah semua tombolnya sudah diprogram seperti ini, untuk mengekspornya, untuk menjadikan APK untuk bisa diinstal di HP, ekspor, lalu Android APK seperti ini. Nah dia akan menyimpan. Nah prosesnya agak lama ya, karena makanya itu kami sudah membuatnya terlebih dahulu. Ini bisa memakan hingga 30 menitan. Kita langsung saja melihat aplikasi yang sudah kami buat, yang sudah diinstal ya. Ini seperti ini sudah kami install di handphone Galaxy Solusindo. Nah seperti ini tampilan tag yang sudah kami buat. Ini halaman mainnya, ini halaman story-nya yang dibuat oleh Mas Bagas tadi. Nah seperti ini. Nanti ini adalah katalognya, jadi pengguna atau teman kita yang melihat di sini melihat, oh harganya segini. Nah terus ini adalah menunya, menu yang dibuat lagi tadi. Ada akun saya, kode refer all, keranjang, menang aplikasi dan keluar. Contohnya untuk kode refer all untuk menunjukkan teman kita merekomendasikan, misalnya saya sudah mendaftar di sini, ini atas nama saya akan merekomendasikan kepada Mas Bagas atau Mbak Kiki. Misalnya Mas Bagas ingin membeli SSD, terus Mbak Kiki ingin membeli laptop atau mouse. Maka kita ke Galaxy Solusindo, ke UMKM tersebut. Nah terus saya tunjukkan kode saya 3JE3423. Nah terus
saat pembelian nanti Mas Bagas atau Mbak Kiki menunjukkan kode tersebut, maka nanti di Galaxy Solusindo akan diolah dan akan menjadi poin referral seperti ini, akan menambah poin saya. Nah, ini seperti historinya, contohnya kami saat melakukannya, ini ada ini tanggalnya kami adakan sebagai contoh saja. Ini ada ketika Mas Bagas membelikan MacBook Pro M1, ini saya mendapatkan komisi 1 juta. Kemudian Mbak Kiki melakukan pembelian Razer mouse dengan kode saya mendapatkan 15.000. Nah, totalnya saya mendapat 1.015.000. Ini akan berlaku ketika saya misalkan membeli suatu barang. Misalnya saya membeli sebuah laptop baru, misalnya harganya 6 juta, dengan poin referral ini maka saya akan mendapatkan potongan 1.015.000. Ini menu kode referral ya. Ini kita kembali lagi ke halaman utama, ada halaman story-nya. Kalau mau keluar aplikasi tinggal klik keluar. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja tutorial yang dapat kami bertiga berikan. Untuk selanjutnya, untuk uji coba kepada masyarakat umum yang tidak kami kenal, akan kami lakukan keesokan hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 4C D4TE untuk mata kuliah Teknopreneur. Di sini pada hari Jumat siang ini kami sudah berada di kampus untuk mencari teman-teman reviewer. Di sini kami akan mencari 3 orang yang belum kami kenal ya. Baik, langsung saja. Mari kita cari. Ini kami minta bantuannya untuk mereview aplikasi yang telah kami buat. Jadi ini sebuah inovasi di mana kami membantu UMKM sekitar untuk memasarkan produknya. Terlebih sekarang kan lagi zamannya online ya. Nah, jadi kami memutuskan untuk membuat sebuah aplikasi ya untuk membantu produk-produk dari UMKM tersebut. Mungkin sebelumnya bisa perkenalkan dulu Mas, dari nama, persangkatan, kemudian jurusan apa, prodi apa? Perkenalkan, nama saya Zainur Rafiq Akbar, angkatan 2021, jurusan Teknik Elektro Prodi D4 Teknik Elektronika. Oh, sama-sama di sama berarti Teknik Elektronika ya. Jadi di sini kami ada aplikasi Mas. Di sini tuh aplikasinya itu untuk referral. Jadi intinya itu misalnya saya mempunyai akun di situ, nanti misalnya dari ketiga Mas ini misalnya ada yang mau beli sesuatu, misal mau membeli mouse, ini nanti saya rekomendasikan Mas atau Mbak beli di Gasol saja, lalu akan saya beri kode saya. Nah, nanti dari kode itu di Gasol nanti di scan, nah nanti saya akan mendapatkan poin potongan seperti itu. Teknis gampangnya. Mungkin bisa langsung perkenalkan aplikasinya saja ya. Ini Mas aplikasinya. Jadi di sini ada list beberapa produknya ya Mas ya. Ada laptop, ada CPU dan lain-lain. Lalu di sini seperti ini ada menu stories, story dari beberapa produk. Lalu di sini di menu ada kode referral. Jadi kode referral itu seperti yang saya bilang tadi. Nanti misalnya dari mas-mas atau mbak-mbak yang ingin membeli, saya berikan kode saya untuk di scan di Gasol. Seperti ini kode saya, dan ini adalah poin referral saya. Ini historinya. Ada melakukan beberapa pembelian. Nah, itu nanti masuk menjadi saldo saya. Yang mana nanti saldo itu akan bisa saya tukar ketika saya melakukan pembelian lagi di Galaxy Solusindo. Saya akan mendapatkan potongan seperti itu, Mas. Oke. Kemudian menurut Masnya kira-kira bagaimana penilaian Masnya dari segi kemudahan, Terus manfaat. manfaat? Kalau kasih sendiri itu pendapatnya gimana? Apakah aplikasi tersebut bisa membantu kita sebagai mahasiswa umumnya untuk bisa belajar disiplin dengan menggunakan aplikasi tersebut? Kalau pendapat saya pribadi dari aplikasinya sendiri ya, dari user interface-nya udah bagus ya, maksudnya pengguna itu bisa dengan mudah menggunakan aplikasi walaupun tanpa panduan. Juga
kayaknya juga mengikuti tren-tren modern yang kayak aplikasi banyak sekarang. Kalau untuk manfaat sebagai mahasiswa, mungkin kalau misalnya potongan itu benar-benar bisa membantu mengurangi harga untuk mahasiswa khususnya, membantu banget sih. Terus kalau buat UMKM-nya sendiri pasti membantu sih menurut saya, apalagi banyak UMKM yang sebenarnya lumayan besar cuma masih kalah sama teknologi karena mereka belum mampu. Bagus sekali sarannya. Terima kasih atas sarannya Mas ya. Sekali lagi Mas Zainur Tiga. Terima kasih Mas ya. Terima kasih Mas. Nah, jadi itu salah satu dari 3 reviewer yang kami temukan di kampus. Selanjutnya kami akan mencari 2 lainnya. Terima kasih. Baik teman-teman, tadi kan kita sudah menemukan reviewer yang pertama. Kemudian yang kedua ini kami udah dapatkan nih, cewek juga. Mau ikut? Kalau Mbak teman mungkin bisa kami perlihatkan aplikasi ini. Mungkin perkenalan dulu. Oh iya. Dari jurusan apa? Nama saya Linggan dari jurusan akuntansi. Angkatan 21. Jadi ini aplikasinya ya. Di sini ada list produknya. Ini mungkin Mbaknya bisa scroll ke bawah. Nah, ini list produk. Jadi ini aplikasi untuk UMKM. Jadi dia ini refer all. Jadi misalkan ini saya punya akun di sini. Lalu misalnya dari mas-mas atau mbak-mbak ini butuh entah mouse, entah keyboard, entah laptop. Nanti saya rekomendasikan, oh mas, mbak, silakan beli di ini UMKM-nya namanya Galaxy Solsindo. Jadi silakan beli di Galaxy Solsindo. Ini adalah kode referral saya berikan kode saya. Nanti ketika sampai di sana kodenya akan di-scan dan saya akan mendapatkan poin referral. Nah, poin referral itu akan dapat dikumpulkan lalu bisa dibuat untuk mengkorting biaya ketika saya melakukan pembelian selanjutnya di Galaxy Solsindo. Jadi inti utamanya seperti itu. Di sini ada menu untuk kode yang saya bicarakan tadi. Jadi seperti ini contoh kodenya, ini kode saya, lalu contoh poin saya, dan ini adalah history bagaimana saya mendapatkan poin-poin tersebut. Lalu bisa kembali lagi. Nah, terus ada juga kalau kita, nah ini seperti stories yang di Instagram itu Mbak. Jadi kalau di sini itu terdapat nama-nama brand-brand. Nah khususnya yang ya seperti Intel, AMD dan lain-lain seperti itu. Jadi kita bisa memantau aktivitas secara langsung dari brand-brand ternama tersebut. Tapi di sini kita lebih fokus di yang pembagian kode referral-nya ini. Jadi kira-kira menurut Mbaknya bagaimana pendapatnya menurut Mbak dari sisi tampilan, terus kemudian penggunaan aplikasi, lalu kira-kira kemanfaatannya untuk UMKM bagaimana? Seperti itu, bagaimana? Tampilannya udah bagus sih, terus kayaknya yang mudah digunakan. Ini apakah saya belanja online gitu? Jadi ini diberikan seperti belanja online. Maraknya belanja online itu kami pikir atau kami rasa lebih menguntungkan juga ya bagi pihak UMKM agar lebih mudah dan lain-lain seperti itu. Lalu kira-kira untuk kemanfaatan jika Mbaknya mempunyai UMKM ini lalu mempunyai aplikasi seperti ini, kira-kira bagaimana kebermanfaatannya menurut Mbaknya? Pasti bermanfaat sekali buat misalnya saya menjual produk digital, saya pasti juga akan memasarkan online di platform-platform lainnya gitu ya. Kemudian platform seperti ini juga pasti juga memudahkan saya besar pendapatan dari jual online. Berarti kesimpulannya kalau komentar dari Pak,
melalui aplikasi online ini para konsumen lebih dimudahkan ya selain UMKM-nya ya. Berarti simbiosis mutualisme ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih atas waktunya. Tadi Mbak siapa? Lingga. Mbak Lingga ya. Terima kasih Mbak. Ya. Jadi itu teman-teman, kita sudah melakukan 2 dari 3 reviewer ya. Jadi kita Kurang akan satu mencari 1 reviewer lagi. Terima kasih. Terima kasih. Nah ya baik teman-teman, karena kita sudah mendapatkan 2 orang review, dan selanjutnya kita akan mencari reviewer ketiga. Mari teman-teman ikuti saya. Permisi Mas, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, ini saya Bagas, Bintang, Kiki dari Prodi D4TE, mau melakukan tugas untuk review aplikasi yang telah kami buat dari UMKM. Jadi ini seperti kami berkolaborasi dengan UMKM untuk saling membantu. Ibarat simbiosis mutualisme, kita mendapatkan sebuah pengetahuan tentang khususnya di perbelanjaan secara daring, dan UMKM dapat memasarkan produknya. Nah, langsung saja. Ini dengan Mas siapa? Faril Maulana. Mas Faril Maulana dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Oh, Teknik Telekomunikasi, TT. Baik. Mungkin langsung saja kita berikan aplikasinya ya. Jadi seperti ini aplikasinya Mas. Nah, ini ada, mungkin bisa sama coba. Oh iya. Jadi ketika sama scroll ke bawah itu adalah contoh produk-produknya, produk apa saja yang dijual ke Solusindo, beberapa. Lalu di scroll atas, paling atas. Nah, ini ada story-story seperti yang ada di Instagram. Jadi ketika nanti brand-brandnya ada promo akan ada di situ. Lalu ini konsepnya refer all ya. Jadi ketika saya punya akun di situ, ketika sampean mau membeli, misalnya mau membeli mouse, saya rekomendasikan Mas beli mouse di Galaxy Solusindo saja. Ini saya berikan kode saya, mungkin bisa diklik menunya, menu lalu kode refer all. Nah, di sini nanti saya berikan Mas beli di mouse di sini saja di Galaxy Solusindo. Ini saya berikan kode saya, nanti sampean datang, sampean isikan kodenya. Nah, dari kode itu nanti dari Galaxy Solusindo akan diisikan, akan mengisi poin kepada poin saya. Ini masuk ke poin refer all. Nanti saya sebagai pemilik akun bisa menggunakan poin tersebut untuk korting ketika saya melakukan pembelian produk selanjutnya. Ini sepertinya seperti contoh historinya ini Mas, ada history refer all. Iya Mas, nah seperti itu. Nah, jadi seperti ini Mas tampilan dari aplikasinya. Kalau menurut pendapat Mas, gimana sih manfaatnya sesuai sudut pandang seorang mahasiswa gitu Mas? Kalau ini kan ibarat kita bisa dapat kortingan dan lain-lain ya, tentunya cukup membantu dari dari UMKM, juga produknya terpasarkan dengan aspek menyeluruh tentunya ke mahasiswa seperti ini. Bagaimana pendapat Mas? Pendapat saya mengenai ini ya sangat bagus sih untuk mahasiswa yang membutuhkan barang-barang dan sangat membantu karena bisa membantu teman, bisa membantu Masnya dalam melancarkan UMKM, dan sangat rekomendasi banget sih kan ini, biar tidak keluar kan bisa ada online gini. Aplikasi apalagi sekarang aplikasi online lagi marak-maraknya kan Mas? Sangat membantu. Iya. Berarti kesimpulannya sangat membantu ya. Jadi menurut Mas Faril, pembuatan aplikasi seperti ini sangat membantu terhadap mahasiswa biar lebih praktis ya, lebih tepatnya ya. Codingan dan lain-lain. Iya. BMA juga benar. Mungkin cukup ya. Karena sudah 3 reviewer kami dapatkan, sudah kami akhiri saja. Terima kasih Mas Faril. Terima kasih banyak Mas. Ya, jadi begitu saja kami sudah melakukan 3 orang reviewer untuk mereview aplikasi kami. Jadi kesimpulannya bagaimana Mas, Mbak? Kesimpulan dari 3? Telah disebutkan oleh reviewer yang ketiga ini, kita tidak usah keluar rumah untuk melakukan pembelian. Kemudian yang pastinya yang paling pokok itu kita bisa hemat ya, apalagi kita mahasiswa itu kan banyak yang perantauan, jadi kita bisa menghemat pengeluaran juga kan. Terus kemudian pastinya kita juga akan secara update mengetahui teknologi apa yang sedang marak, sedang viral gitu ya, seperti itu.
Kalau dari saya, ya, kalau dari saya sendiri, saya lebih fokus ke yang lebih praktisnya itu ya. Kita juga bisa memonitoring secara real time ya dari brand-brand dan lain-lain. Kita bisa update. Nah ya intinya sih lebih praktis begitu. Jadi intinya mungkin bisa saya simpulkan ya, intinya itu simbiosis mutualisme karena target pasarnya adalah mahasiswa. Ketika mendapat courtingan tentu saja mendapatkan harga yang lebih murah, dan untuk UMKM-nya juga jelas lebih untung karena mendapatkan exposure market yang lebih besar. Mungkin seperti itu dari kami kelompok 1 kelas 4C D4TE untuk mata kuliah Teknopreneur. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.